Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas dalam rangka persiapan menuju PTS, khususnya pada jenjang kelas 8. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, di sini di bagian kedua ini berkaitan dengan relasi dan fungsi ya. Nah, bentuk soalnya seperti apa kita cek sama-sama ya. Untuk soal nomor 16 coba kita cek bentuk soalnya adalah P merupakan anggotanya 4, 5, 7, 9 dan Q anggotanya 2, 3, 4, 5, 7, himpunan pasangan berurut yang menunjukkan hubungan dua lebihnya dari. Nah, ini pernah disampaikan ya cara menjawabnya. Nah, kita tulis dulu anggota-anggota himpunan P ini sebagai hasil ya. Berarti anggotanya itu ada 4, 5, 7, 9 ya. Nah, ini kemudian kita tulis sama dengan. Nah, ini nanti kita isikan dengan anggota Q-nya yang relasinya itu adalah dua lebihnya dari, berarti nanti akan ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, mana anggota Q yang jika dihasilkan ditambah 2 hasilnya adalah 4. Nah, anggota Q nya adalah 2 ya. Kemudian ini 3, kemudian ini 5, dan ini adalah 7. Berarti anggota Q nya yang berelasi dengan anggota P itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Oke, berarti 4 pasangannya dengan 2, 4 pasangannya 2, 5 dengan 3, 7 dengan 5, dan 9 dengan 7. Berarti jawabannya yang C ya, yang C ya. Oke, kita next ke soal nomor 17. Diketahui P anggotanya 1 dan 2 dan Q ABC banyak pemetaan yang dapat dibuat dari himpunan P ke Q. Nah, berarti kalau banyaknya pemetaan, kalau P ke Q berarti Q berpangkatkan P. Nah, kita cari tahu dulu ya banyaknya anggota P ada berapa. Banyaknya anggota P itu ada 2 ya. Ya, ada 2 ya. Kemudian banyaknya anggota Q itu ada 3. Nah, ini ada 3 ya. Nah, karena Q berpangkatkan P berarti 3 berpangkatkan 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Berarti jawabannya yang D. Oke. Kita next ke soal nomor 18. Range dari himpunan pasangan berurutan berikut adalah, yang dikatakan range itu adalah dalam pasangan berurutan yang anggotanya itu berada di sebelah kanan ya dalam pasangannya. Berarti ini range-nya range, dan range. Jadi range itu adalah kode domain yang terkena panah oleh domain ya. Berarti sini range-nya jawabannya adalah 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 berarti yang C. Oke. Kita next ke soal nomor 19. Diketahui A bilangan prima antara 10 dan 20 dan B huruf vokal. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Ingat, dari A ke B. Nah, berarti itu artinya banyak pemetaannya adalah B berpangkatkan A. Tapi kita data dulu nih anggota A-nya apa aja ya. Anggota A-nya adalah berapa atau apa aja sehingga kita tahu anggota A itu ada berapa. Bilangan prima antara 10 dan 20 berarti 11, kemudian 13, kemudian 17, dan terakhir itu adalah 19 ya. Nah, kemudian anggota B-nya ini merupakan huruf vokal. Huruf vokal apa aja? A, I, U, E, O. Nah, sehingga banyaknya anggota A itu ada 4 ya. Nah, kemudian banyaknya anggota B itu ada 5. Nah, karena B berpangkatkan A berarti 5 berpangkatkan 4. Nah, 5 pangkat 2 itu 25 ya. Berarti 25 dikali 25. 25 dikali 25. Nah, berarti 5 kali 5 itu 25. Kemudian angka setelah 2 itu adalah 3, berarti 2 kali 3 itu adalah 6. Berarti 6, 25. Oke, nomor 20 ya. Nah,
Perhatikan gambar berikut, anggota daerah asal atau domain pada fungsi yang dinyatakan oleh diagram panah di samping adalah domain, itu artinya adalah daerah asal. Atau kalau di dalam diagram panah itu ada di bagian sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kanan namanya kodomain, yang terkena panah ini namanya range ya. Berarti domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4 yang B ya. Cukup mudah ya. Oke, sekali lagi jika dirasa terlalu cepat penjelasannya, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Oke, kita next ke bagian selanjutnya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, untuk bagian selanjutnya masih berkaitan dengan relasi dan fungsi, tapi kita lihat ya bentuk soalnya seperti apa ya. Untuk nomor 21 ini berkaitan dengan nilai fungsi ya. Di sini dikatakan fungsi f memetakan x ke 3x plus 3, maka nilai fungsi f untuk x sama dengan min 8 adalah, nah ini kan masih notasi fungsi ya, berarti kita ubah dulu ke dalam rumus fungsi. Berarti f x sama dengan 3x ditambah 3. Nah sementara nilai x nya itu adalah negatif 8, berarti tinggal kita input atau kita ganti x nya dengan minus 8. Berarti 3 dikali minus 8 ditambah 3. Berarti 3 kali minus 8 itu minus 24 ya. Ditambah 3 berarti minus 21 ya. Berarti jawabannya C. Cukup mudah ya. Kita next ke soal nomor 22. Nah, di sini katakan rumus fungsinya itu adalah fx sama dengan 3x min 10. Sementara nilai fungsinya dari fa itu adalah 14. Kita diminta mencari nilai variabel si a-nya ya. Nah, pertama kita tulis dulu rumus fungsinya ya. Fx sama dengan 3x min 10. Nah, karena menggunakan variabel a, berarti x kita ganti a dulu. Fa sama dengan 3a min 10. Sementara nilai fungsi fa nya sudah ada ya, yaitu 14. Berarti tinggal kita ganti 14 sama dengan 3a min 10. Nah, tujuan dari kita itu adalah mencari nilai variabel si a. Itu otomatis minus 10 nya ini pindah ruas ke sebelah kiri ya, karena pindah ruas negatif ke ruas kiri maka akan menjadi positif. Berarti 14 ditambah 10 sama dengan 3a. 14 tambah 10 24 sama dengan 3a, sehingga a sama dengan 24 dibagi 3, yaitu 8. Itu jawabannya yang B ya. Oke, next ke soal nomor 23. Suatu fungsi f yang dirumuskan dengan fx sama dengan ax tambah b, diketahui bahwa f3 sama dengan 7 dan f-1 sama dengan min 9. Maka nilai a ditambah b adalah, nah ini soal yang sering sekali muncul di dalam nilai fungsi ya. Berarti kita diminta untuk mencari nilai a dan b nya. Tapi sebelum itu kita input dulu ya nilai fungsinya ke dalam rumus fungsinya. Situ dikatakan f3, berarti x nya digantikan dengan 3. F3 sama dengan 3A ditambah B. Sementara nilai F3 nya itu sendiri adalah 7 ya, berarti 7 ya. Nah, kemudian F-1 sama dengan, berarti menggantikan nilai X nya ya, min A tambah B sama dengan nilai F-1 itu adalah min 9. Kita kurangin ya, kita kurangkan atau kita eliminasi, sehingga B nya menjadi habis 3A dikurang negatif A itu adalah 4A ya, sama dengan 7 dikurang minus 9 itu adalah 16, sehingga nilai A nya itu adalah 4. Nah, kita bisa ambil salah satu nilai fungsi untuk mendapatkan B nya ya. Nah, kita ambil yang F3 ya, F3 itu sama dengan 3A ditambah B sama dengan 7. Nah, sementara kita nilai A nya sudah dapat, bisa kita gantikan A nya
dengan 4 ya. Berarti 3 kali 4 ditambah B sama dengan 7. 3 kali 4 itu 12 ya. 12 ditambah B sama dengan 7. Sehingga B sama dengan 7 dikurang 12. Berarti B sama dengan 7 dikurang 12 itu adalah negatif 5. Nah, berarti di sini pertanyaannya adalah A ditambah B. A-nya itu adalah 4. A-nya 4 ya. Kemudian ditambah negatif 5. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 1 yang B ya. Oke, cukup mudah ya. Sekali lagi perhatikan step by stepnya ya, supaya dapat dipahami secara utuh dan komplit. Kita next ke soal nomor 24. Nah, masih sama berkaitan dengan seperti nomor 23 ya. Nah, jika G adalah fungsi linier, G min 3 sama dengan 10 dan G5 sama dengan min 14, maka fungsi Gx adalah sama seperti tadi ya. Fungsi Gx itu berarti AX ditambah B ya. Di sini dikatakan G min 3, berarti G min 3 sama dengan, berarti X nya menggantikan min 3 ya, min 3A ditambah B sama dengan 10. Nah, di sini G5 min 14, berarti G5, berarti 5 nya menggantikan X nya ya. 5A ditambah B sama dengan nilai dari fungsi G5 itu adalah min 14. Lalu kita eliminasi, kita kurang, habis min 3 dikurang 5 itu adalah min 8 sama min 8A sama dengan 10 dikurang min 14 itu adalah 24. Berarti A sama dengan 24 dibagi negatif 8. Berarti nilai A nya itu adalah negatif 3. Nah, sama seperti tadi ya, kita bisa ambil salah satu nilai fungsi untuk mendapatkan B nya ya. Kita ambil contohnya yang G5 ya, atau nilai fungsi yang kedua. G5 sama dengan 5A ditambah B sama dengan negatif 14. Nah, A nya kita sudah dapat nih, nilainya negatif 3. Jadi 5 dikali negatif 3 ditambah B sama dengan negatif 14. Nah, 5 dikali negatif 3 itu adalah negatif 15 tambah B sama dengan negatif 14. Jadi B sama dengan negatif 14, maka ini pindah ruas ke sebelah kanan ya. Karena pindah ruas ke sebelah kanan itu artinya kalau negatif pindah menjadi positif 15. Nah, berarti B min 14 ditambah 15, yaitu B nya nilainya adalah 1. Sehingga rumus fungsi Gx nya menjadi A nya tadi kita sudah dapat berapa? 3 ya, berarti min 3x, B nya 1, min 3x plus 1. Nah, berarti jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita masuk ke dalam soal yang terakhir di dalam soal menuju PTS jenjang kelas 8 ya. Masih sama seperti dua soal sebelumnya, fungsi H dinyatakan dengan Hx sama dengan Ax tambah B, dan nilai fungsi dari H5 16 dan nilai fungsi dari H4 itu ada 11. Maka tentukanlah nilai dari H-1. Nah, di sini kita tulis dulu ya rumus fungsinya, yaitu Hx sama dengan Ax ditambah B. Nah, H5, nilai fungsi dari H5 berarti 5-nya menggantikan X-nya ya. 5A ditambah B dan nilai dari H5 itu adalah 16. Nah, lanjut yang H4 nya, H4 sama dengan 4A ditambah B sama dengan 11. Sama seperti dua soal sebelumnya, kita eliminasi atau kita kurangkan. B dikurang B habis, 5A dikurang 4A tinggal A, kemudian 16 dikurang 11 itu adalah 5, sehingga nilai A nya adalah 5. Lalu kita cari nilai B nya dengan mengambil salah satu nilai fungsi. Misalkan kita ambil nilai fungsinya yang H5. H5 itu sama dengan 5A ditambah B sama dengan 16 ya. Nah, berarti 5 dikali A nya sudah dapat ya. Sini kita 5 berarti 5 kali 5 ditambah B sama dengan 16. Nah, berarti 5 kali 5 itu 25 ya. Kita
ditambah B sama dengan 16, sehingga B sama dengan 16. 25 nya pindah ruas ke sebelah kanan, karena 25 nya positif pindah ruas menjadi negatif ya, 25. Berarti B nya itu adalah negatif 9 ya. Nah, kita sudah dapat A nya 5 dan B nya negatif 9. Maka rumus fungsinya menjadi Hx sama dengan, nah sini kan A hanya kita sudah dapat 5 ya, berarti 5x ditambah B nya kita sudah dapat negatif 9. Nah, sementara ditanyanya adalah nilai fungsi dari H-1, berarti X nya menggantikan min 1 ya, berarti H-1 sama dengan 5 dikali min 1 dikurang 9. 5 dikali min 1 itu adalah negatif 5 ya, dikurang 9, maka hasilnya adalah negatif 14. Jawabannya adalah yang D, delta ya. Oke, cukup mudah ya, dan alhamdulillah kita sudah menjawab semua soal-soal yang berkaitan dengan menuju PTS ya, yaitu ada 3 bab. Yang pertama bab yang berkaitan dengan pola bilangan, yang kedua bab yang berkaitan dengan koordinat kartesius, dan yang terakhir bab yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Oke, mungkin cukup ya pembahasan pada video pada sesi ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silahkan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.